Bayangkan, seorang pria muda berdasi rapi, dikelilingi cahaya gemerlap kota, berdiri di puncak gedung tertinggi sambil menatap langit malam. Ia tertawa sombong, segelas minuman keras di tangannya bergetar di bawah cahaya lampu. Namun di balik tawa itu, tersimpan kehampaan yang tak bisa dibeli oleh apapun. Dentuman musik pesta malam berubah menjadi jeritan, lalu sunyi. Tubuhnya limbung, matanya memerah, napas tersengal, dan dalam hitungan detik, gelap. Hanya kegelapan yang tersisa. Suara dokter menggema di kepalanya. "Maaf, Tuan, racun itu telah merusak saraf mata Anda. Tidak ada yang bisa kami lakukan lagi." Kini, pria yang dulu bisa membeli dunia, tak bisa lagi melihat dunia itu. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Dan siapakah gadis kecil yang kelak menjadi cahaya di tengah butanya dunia pria ini? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Langit malam itu kelam, hujan menetes pelan di jendela kaca apartemen mewah milik Arka Pratama, CEO muda yang dikenal sebagai raja bisnis properti. Usianya baru 32 tahun, tapi hidupnya seakan telah menelan segalanya. Harta, wanita, kekuasaan, dan dosa. Di tengah ruangan penuh botol minuman dan suara tawa dari para tamu pesta, Arka berdiri di depan cermin besar. Tatapan matanya kosong, seperti mencari sesuatu yang hilang di balik pantulan wajahnya sendiri. "Untuk apa semua ini?" gumamnya pelan. Tapi suaranya tertelan musik yang bergema. Seseorang menepuk bahunya. "Bro, jangan mikir aneh-aneh. Hidup cuma sekali, nikmati aja," kata rekannya sambil menyerahkan gelas berisi cairan berwarna bening. Arka menatapnya. Entah kenapa malam itu ada rasa gelisah yang tak bisa dijelaskan. Tapi egonya menolak tanda-tanda itu. Ia meneguknya habis. Beberapa detik kemudian, kepalanya berputar. Suara di sekelilingnya memudar, tubuhnya goyah. "Arka! Bro, lo kenapa?" teriak seseorang. Namun semuanya sudah terlambat. Tubuh Arka jatuh menghantam lantai, matanya terbuka tapi pandangannya kosong. Cahaya lampu berubah menjadi kabur, kemudian hilang sepenuhnya. Gelap. Ketika ia tersadar, ia berada di rumah sakit dengan kabel menempel di tubuhnya. Suara dokter terdengar samar, tapi cukup jelas untuk menghancurkan seluruh kehidupannya. "Tuan Arka, racun yang terkandung dalam darah Anda telah merusak saraf penglihatan. Maaf, tapi kemungkinan besar Anda tidak akan pernah bisa melihat lagi." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantungnya. Ia terdiam, jantungnya berdetak cepat. Dunia yang dulu penuh cahaya kini menjadi hitam pekat tanpa arah. Ia menjerit, menangis, dan berteriak histeris memanggil nama orang-orang yang bahkan sudah lama tidak ia pedulikan. "Tidak, aku tidak pantas seperti ini. Aku masih muda. Aku punya segalanya." Tapi hanya gema suaranya sendiri yang kembali menggema di dinding ruang putih itu. Hari-hari berikutnya menjadi siksaan panjang. Ia mencoba berobat ke luar negeri, membayar dokter terkenal, pergi ke pengobatan alternatif, namun semuanya berujung sama, tidak ada hasil. Penglihatannya tak kembali. Yang tersisa hanyalah kesepian, penyesalan, dan suara langkahnya yang terseret di dalam rumah besar yang kini tak lagi berarti apapun. Di setiap malam, ia duduk di kursi yang sama, menatap gelap, berharap ada cahaya muncul dari kegelapan itu. Namun cahaya itu tak kunjung datang. Sampai suatu hari, Allah mempertemukannya dengan sosok kecil sederhana, yang akan menjadi jalan kesembuhannya. Hujan turun rintik-rintik pagi itu. Langit tampak murung, seperti ikut merasakan kesedihan yang sudah berbulan-bulan bersarang di hati Arka Pratama. Sudah 3 bulan ia hidup dalam kegelapan. 3 bulan tanpa warna, tanpa cahaya, tanpa arah. Dulu, setiap pagi diisi dengan rapat besar, tanda tangan kontrak bernilai miliaran, dan bunyi ponsel yang tak henti-hentinya berdering. Sekarang, semua yang ia dengar hanyalah suara detik jam dinding, lambat dan menyiksa. Suatu pagi, asistennya, Dimas, datang menghampiri dengan suara hati-hati. "Tuan, bagaimana kalau pagi ini kita keluar sebentar?"
Udara segar mungkin bisa membuat Anda lebih tenang. Awalnya Arka menolak. Ia merasa tidak ada gunanya keluar. Dunia ini sudah tidak indah lagi untuk dilihat, karena ia tak bisa melihatnya. Namun entah kenapa, hari itu hatinya sedikit tergugah. Dengan tongkat penuntun dan bantuan Dimas, ia memutuskan berjalan ke taman dekat rumah. Langkah-langkahnya terasa berat. Ia mendengar suara anak-anak bermain, suara burung, dan gemericik air dari pancuran taman. Namun tiba-tiba, berat. Tongkatnya tersangkut sesuatu, tubuhnya oleng dan hampir jatuh. Astagfirullah. Pak, hati-hati. Suara lembut seorang gadis kecil terdengar panik. Ia berlari mendekat dan membantu menopang tubuh Arka. Maaf, Pak, saya nggak sengaja. Saya cuma lagi jualan susu. Arka terdiam. Suara itu jernih, polos, tapi penuh empati. Dimas buru-buru menjelaskan, Tuan, ini anak kecil, mungkin sekitar 12 tahun. Dia bawa botol-botol susu. Arka menarik napas pelan. Kamu jualan susu, nak? Iya, Pak, jawab gadis itu lembut. Nama saya Aisyah. Saya jual susu kambing keliling. Kata Ustadz di masjid, kalau kita berbagi dari hasil halal, Allah bakal sayang sama kita. Arka tersenyum getir. Allah, ya, sudah lama saya tidak dengar nama itu dari hati seseorang. Aisyah mengangguk kecil. Ia tidak paham maksudnya, tapi matanya menatap Arka dengan iba. Kalau Bapak enggak keberatan, saya kasih segelas susu, gratis. Semoga Allah sembuhkan mata Bapak. Dimas hendak menolak, tapi Arka menahan tangannya. Biar, aku mau. Aisyah membuka botol kecil, menuangkan susu hangat ke gelas kertas, lalu mengulurkan perlahan. Tangannya kecil, tapi terasa hangat di genggaman Arka. Saat Arka meminum susu itu, entah kenapa dadanya terasa lapang. Rasa manisnya sederhana, tapi menenangkan. Susu ini kamu jual setiap hari? Tanya Arka setelah meneguknya. Iya, Pak. Setelah subuh saya bantu ibu asrama, terus jualan sampai siang. Saya yatim, Pak. Jadi, saya harus bantu ibu pengasuh di panti. Arka terdiam. Kata, yatim, menampar hatinya dengan keras. Dulu, ia tidak pernah peduli dengan anak yatim, bahkan sering melewati mereka tanpa menoleh. Sekarang, gadis yatim inilah yang justru menolongnya berdiri di saat semua orang menjauh. Terima kasih, Aisyah, ucapnya lirih. Aku nggak tahu kenapa, tapi rasanya, aku ingin bertemu kamu lagi. Aisyah tersenyum. Kalau Allah izinkan, pasti bisa, Pak. Saya biasa jualan di sekitar taman ini setiap pagi. Sebelum pergi, gadis itu berkata pelan. Bapak jangan sedih, ya. Kadang Allah menutup mata kita supaya kita bisa melihat hati kita sendiri. Kalimat itu membuat dada Arka sesak. Ia menatap ke arah suara gadis itu, seolah ingin melihat wajahnya, tapi yang terlihat tetap hanya kegelapan. Namun untuk pertama kalinya, dalam kegelapan itu, ia merasakan cahaya kecil menyala di dalam hatinya. Hari itu, Arka pulang dengan langkah lebih ringan. Entah kenapa, di antara semua orang yang ia temui, hanya gadis kecil penjual susu itu yang mampu menenangkan jiwanya. Sejak hari itu, Arka selalu menunggu di taman yang sama setiap pagi, berharap mendengar lagi suara lembut yang menyebut nama Allah dengan penuh cinta. Pagi itu, udara terasa lebih hangat dari biasanya. Di taman yang sama, di bangku kayu yang sudah mulai lapuk, Arka duduk dengan tongkatnya di tangan, menunggu suara yang kini menjadi satu-satunya alasan ia keluar rumah setiap hari. Tak lama, terdengar langkah kecil berlari mendekat, disertai suara lembut yang sudah sangat dikenalnya. Assalamualaikum, Pak Arka. Senyum samar muncul di wajahnya. Waalaikumsalam, Aisyah. Tepat waktu, ya. Hehe, iya, Pak. Saya bawa susu yang segar sekali pagi ini. Susu kambing dari peternakan Pak Hussein. Katanya bagus buat kesehatan mata. Arka tertawa kecil. Ah, jadi kamu yakin susu ini bisa sembuhin mataku? Aisyah tidak langsung menjawab. Ia menatap Arka dengan serius. Kemudian berkata pelan tapi tegas. Bukan susunya, Pak, tapi izin Allah yang bisa menyembuhkan. Ucapan sederhana itu membuat dada Arka kembali bergetar. Entah kenapa,
Setiap kata dari gadis kecil ini seolah membawa ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Aisyah menuangkan susu ke dalam gelas kecil dan menyerahkannya. Sebelum Arka meminumnya, gadis itu menengadahkan kedua tangan mungilnya. "Yuk, Pak, kita doa bareng." Arka terdiam. Sudah lama ia tidak berdoa. Tapi kali ini, ia mengangkat tangannya perlahan, mengikuti suara lembut Aisyah yang memanjatkan doa. "Ya Allah, sembuhkanlah mata Bapak Arka, bukan karena dia kuat, tapi karena Engkau Maha Penyayang. Jadikan segelas susu ini wasilah kesembuhan atas kuasa MU." Suara itu bergetar tapi penuh keyakinan. Arka menelan ludah, menahan haru yang tiba-tiba muncul tanpa alasan. Ia meminum susu itu perlahan. Hangat, lembut. Seolah setiap tegukan membawa ketenangan ke dalam hatinya yang sudah lama beku. Setelah itu, mereka duduk dalam diam. Angin meniup lembut, membawa aroma tanah basah dan bunga melati dari taman. Aisyah memecah keheningan dengan suaranya yang polos. "Pak Arka, boleh saya cerita sesuatu?" "Tentu, Nak. Dulu, saya juga sering sakit, Pak. Waktu kecil, saya hampir nggak bisa jalan. Tapi ibu asrama selalu bilang, kalau kita yakin Allah bisa sembuhkan, maka Allah akan sembuhkan dengan cara yang nggak pernah kita sangka." Arka tertegun. Kata-kata itu seperti menghantam hatinya yang selama ini penuh dengan logika dunia. Ia dulu hanya percaya pada uang, dokter, dan kekuatan manusia. Sekarang, seorang anak yatim mengajarkan sesuatu yang bahkan tak pernah ia pelajari selama hidupnya. Ikhlas dan keyakinan. Hari demi hari, Arka dan Aisyah semakin akrab. Setiap pagi, gadis kecil itu datang membawa segelas susu dan sepotong doa. Dan setiap kali Arka meminumnya, hatinya menjadi lebih tenang, pikirannya lebih jernih, dan bibirnya mulai terbiasa menyebut nama Allah lagi. Namun, bukan hanya ketenangan yang datang. Perlahan, sesuatu yang aneh mulai ia rasakan. Malam itu, ketika ia hendak tidur, Arka melihat kilatan cahaya samar menembus kegelapan matanya. Ia kaget, mengira hanya ilusi, tapi cahaya itu nyata, meski hanya sesaat. Ia memegang dadanya. Apa ini? Cahaya. Tangannya bergetar, air mata menetes tanpa bisa ditahan. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ada harapan kecil yang muncul di hatinya. Bukan karena dokter, bukan karena obat, tapi karena sesuatu yang datang dari arah yang tak pernah ia duga, doa seorang anak yatim dan segelas susu sederhana. Malam itu Arka sujud. Ia menangis terseduh, menyesali semua dosanya di masa lalu. Ia mengucapkan kalimat yang sudah lama hilang dari lisannya. "Ya Allah, jika Engkau masih memberiku kesempatan, aku ingin melihat dunia ini lagi. Bukan untuk sombong, tapi untuk bersyukur. Aku ingin melihat keajaiban MU dengan mata hatiku." Air matanya jatuh membasahi sajadah. Dan entah bagaimana, di tengah tangis dan doa itu, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, ketenangan yang benar-benar damai. Keesokan paginya, sinar matahari menyelinap melalui jendela. Arka terbangun, dan, seolah ada bayangan samar di hadapannya. Ia memicingkan mata, mencoba memastikan. Cahaya itu bukan mimpi. Ia benar-benar melihat siluet samar tangan Dimas yang membuka tirai jendela. Jantungnya berdetak kencang. Air matanya menetes lagi. "Dimas, aku bisa lihat sedikit cahaya." Dimas terpaku, menatap majikannya dengan mata berkaca-kaca. "Subhanallah, Tuan, ini luar biasa." Arka tersenyum lemah. "Panggil Aisyah. Aku ingin berterima kasih padanya." Namun, pagi itu Aisyah tidak datang. Tak ada suara langkah kecil, tak ada "Assalamualaikum" yang lembut. Arka menunggu, tapi gadis itu tak muncul. Ia tidak tahu bahwa Allah tengah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar cahaya di matanya. Pagi berganti siang, siang berganti sore. Tapi gadis kecil itu tak kunjung datang. Hari ini genap 3 hari Arka menunggu di taman yang sama. Bangku kayu itu terasa lebih dingin dari biasanya. Setiap suara langkah yang lewat membuat jantungnya berdegup cepat, berharap itu Aisyah, tapi selalu bukan. "Kenapa dia belum datang?" gumam Arka lirih. Dimas berdiri di sampingnya, menatap wajah majikannya yang kini mulai tampak lebih hidup, walau matanya belum sepenuhnya sembuh. "Mungkin Aisyah sakit, Tuan."
Atau sedang ada urusan di panti? Tidak, aku merasa ada sesuatu. Aku tidak tahu kenapa, Dimas, tapi hatiku gelisah. Aku harus menemukannya. Suara Arka bergetar. Ada rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa kehilangan terhadap seseorang yang bahkan belum lama ia kenal, tapi telah mengubah seluruh makna hidupnya. Akhirnya, sore itu, Arka meminta Dimas mengantarnya ke daerah tempat Aisyah biasa bercerita, panti asuhan kecil di pinggiran kota. Jalan menuju ke sana tidak mudah. Mobil harus melewati jalan berbatu dan sempit, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah bangunan sederhana yang dindingnya mulai mengelupas. Di depan gerbang, terpampang papan kayu bertuliskan, Panti Asuhan Baitul Rahmah. Arka turun dengan hati-hati, menuntun langkahnya dengan tongkat. Suara anak-anak bermain terdengar sayup dari dalam, tapi di antara tawa itu, ia tak mendengar suara Aisyah. Seorang ibu paruh baya keluar menyambut mereka. Assalamualaikum, ada yang bisa ibu bantu? Dimas menjawab sopan, Waalaikumsalam, Bu. Kami mencari seorang anak bernama Aisyah. Katanya tinggal di panti ini. Wajah wanita itu seketika berubah. Tatapannya sayu. Aisyah? Suaranya bergetar pelan. Kalian, siapa? Saya Arka, jawab pria itu pelan. Aisyah sering mengantar susu ke rumah saya. Dia menolong saya. Wanita itu terdiam cukup lama, lalu menarik napas panjang. Nak Arka, Aisyah sudah 3 hari dirawat di rumah sakit. Dia jatuh pingsan di jalan saat pulang dari menjual susu. Arka terdiam. Dunia seolah berhenti. Apa yang terjadi padanya? Aisyah kelelahan, kurang gizi. Dia memaksakan diri karena ingin mengumpulkan uang untuk perbaikan panti. Kami sudah berusaha sebisanya, tapi kondisinya lemah sekali. Kata-kata itu menghantam Arka seperti badai. Ia menunduk, menahan napas yang terasa berat. Tunjukkan di mana rumah sakitnya. Sekarang juga. Sore itu, Arka berdiri di depan kamar kecil di rumah sakit umum yang sederhana. Bau obat menyengat hidungnya, dan suara monitor detak jantung terdengar pelan. Saat ia melangkah masuk, ia mendengar suara napas lemah, dan tahu, itu suara yang selama ini memberi cahaya di hidupnya. Aisyah, panggilnya pelan. Gadis kecil itu membuka matanya perlahan. Meski tubuhnya tampak lemah, senyumnya tetap sama, tulus dan hangat. Pak Arka, Allah akhirnya mempertemukan kita lagi. Air mata Arka langsung mengalir. Ia berlutut di samping ranjang, menggenggam tangan kecil itu. Kenapa kamu nggak bilang kalau kamu sakit? Nah, aku bisa bantu, aku bisa. Aisyah nggak mau merepotkan, Pak. Lagian, kalau Aisyah sakit, itu juga cara Allah menghapus dosa. Aisyah cuma pengen lihat Bapak sembuh. Itu aja. Suara kecil itu membuat dada Arka sesak. Selama ini, dia yang kaya raya justru tidak pernah tahu makna memberi. Sedangkan gadis kecil yang miskin ini, tanpa pamrih, hanya ingin melihat orang lain bahagia. Aisyah, aku janji, aku akan bantu kamu, bantu panti ini, bantu semua anak-anak di sana. Aku janji. Aisyah tersenyum. Jangan janji sama Aisyah, Pak. Janji aja sama Allah. Karena kalau Allah sudah ridho, semuanya pasti bisa. Arka tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya menunduk, menitikkan air mata, dan dalam hatinya terus berdoa agar Allah memberi kesembuhan untuk gadis kecil itu, sama seperti Aisyah dulu berdoa untuknya. Malamnya, Arka duduk di musola rumah sakit. Cahaya lampu redup, dan di depan sajadah, ia kembali menengadahkan tangan. Ya Allah, kalau Engkau dulu bisa mengembalikan cahayaku lewat gadis kecil itu, maka izinkan aku kali ini menjadi perantara cahaya bagi hidupnya. Aku mohon, ya Allah, selamatkan Aisyah. Tangisnya pecah. Dan di saat yang sama, cahaya kecil di matanya mulai bertambah terang. Perlahan, ia mulai melihat bentuk, warna, dan akhirnya, wajahnya sendiri di pantulan jendela. Ia bisa melihat, lagi. Namun Arka tidak berteriak bahagia. Ia justru menangis semakin keras. Karena di saat penglihatannya kembali, ia sadar, keajaiban ini bukan hadiah untuk dirinya semata, tapi ujian, apakah ia akan menggunakan cahaya itu untuk dunia, atau untuk Allah. Dan kini,
Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Subuh itu terasa berbeda. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan hidup dalam gelap, Arka melihat secercah cahaya menembus matanya. Bukan sekadar kilatan samar seperti sebelumnya, tapi cahaya lembut yang nyata. Ia menatap jari-jarinya sendiri, gemetar, tak percaya bahwa penglihatannya perlahan benar-benar kembali. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Allah, aku bisa melihat lagi. Suara itu bergetar. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, menahan tangis yang pecah di dada. Bukan tangis bahagia semata, tapi tangis penyesalan, karena baru kali ini ia sadar betapa besar kasih sayang Allah yang selama ini ia abaikan. Dimas yang berdiri di sampingnya ikut menunduk, matanya berkaca-kaca. Subhanallah, Tuan, ini keajaiban. Dokter bilang saraf mata Anda mulai aktif lagi sejak semalam. Mereka tidak bisa menjelaskan bagaimana itu bisa terjadi. Arka hanya tersenyum, menatap langit-langit kamar rumah sakit yang kini tampak jelas. Aku tahu siapa yang menjelaskan. Bukan dokter. Bukan obat. Tapi Allah, lewat tangan kecil Aisyah. Tak lama kemudian, Arka meminta kursi roda dan bergerak menuju kamar tempat Aisyah dirawat. Langkah-langkahnya gemetar. Ia takut sekaligus berharap. Begitu pintu kamar terbuka, cahaya pagi masuk bersama bayangan tubuh kecil yang terbaring lemah di ranjang. Aisyah menatapnya. Dan ketika melihat mata Arka yang kini sudah kembali bersinar, gadis kecil itu tersenyum, senyum yang begitu tulus, begitu damai. Alhamdulillah. Allah kabulkan doa Aisyah. Bapak bisa melihat lagi, ya. Arka menunduk di samping ranjang, menggenggam tangan mungil itu erat. Iya, Aisyah, aku bisa melihat lagi. Semua karena doa kamu. Aisyah menggeleng pelan. Bukan karena Aisyah, Pak. Tapi karena Allah sayang sama Bapak. Mungkin Allah pengin Bapak lihat dunia dengan cara yang baru. Arka terdiam. Kalimat itu menembus hatinya. Ia menatap wajah gadis kecil itu, wajah yang sederhana tapi bercahaya. Di sana, ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia temukan di balik cahaya dunia yang dulu ia kejar, ketenangan sejati. Beberapa hari kemudian, dokter memastikan penglihatannya pulih hampir sepenuhnya. Berita tentang kesembuhan aneh itu menyebar di rumah sakit. Banyak yang menyebutnya keajaiban medis. Tapi Arka tahu persis bahwa ini bukan urusan medis, ini urusan iman. Setelah keluar dari rumah sakit, hal pertama yang ia lakukan bukan kembali ke kantor, bukan memeriksa laporan bisnis, tapi kembali ke masjid. Ia duduk di saf paling depan, bersujud lama sekali, hingga air matanya menetes di lantai sajadah. Ya Allah, dulu Engkau ambil penglihatanku karena aku sombong. Tapi sekarang Engkau kembalikan, agar aku tahu caranya bersyukur. Jangan pernah cabut cahaya ini lagi, ya Allah, bukan cahaya mata, tapi cahaya iman. Dari hari itu, hidup Arka berubah total. Ia menjual sebagian asetnya, membangun rumah tahfidz dan panti asuhan, serta membantu keluarga-keluarga yatim. Setiap kegiatan amal yang ia lakukan, satu nama selalu ia sebut dalam doanya, Aisyah. Namun suatu pagi, kabar dari panti membuat langkahnya kembali terhenti. Ustadzah pengasuh datang ke kantornya, menunduk dengan mata berkaca-kaca. Pak Arka, Aisyah ingin sekali bertemu Bapak. Arka terdiam. Kenapa, Ustadzah? Apa dia sudah sembuh? Wanita itu menunduk dalam. Kondisinya menurun. Pak, dokter bilang jantungnya lemah. Tapi dia terus tersenyum. Katanya, dia cuma ingin lihat Bapak datang. Detik itu juga, Arka berlari keluar. Ia tak peduli jas, mobil mewah, atau rapat penting yang menunggunya. Ia hanya tahu satu hal, ia harus menemui gadis yang telah menjadi cahaya hidupnya. Sore itu, Aisyah berbaring lemah, wajahnya pucat tapi matanya masih berbinar. Arka datang, menahan air mata. Aisyah, ini aku. Bapak datang. Gadis itu menatapnya, bibirnya bergerak pelan. Alhamdulillah. Allah kasih waktu buat Aisyah lihat Bapak lagi. Sekarang Bapak sudah sembuh, ya? Arka mengangguk, menggenggam tangannya erat. Iya, Nak. Aku sudah bisa lihat dunia lagi. Tapi aku nggak mau lihat dunia yang sama seperti dulu. Aku cuma mau lihat jalan menuju Allah, seperti yang kamu ajarkan.
Aisyah tersenyum kecil. Kalau begitu, Aisyah tenang, Pak. Karena berarti doa Aisyah sudah dikabulkan. Ia menatap langit-langit kamar, suaranya semakin pelan. Pak Arka, jangan pernah berhenti bersyukur. Dan jangan lupa bantu anak-anak yatim, ya. Karena di setiap doa mereka, ada keberkahan yang besar sekali. Air mata Arka jatuh satu persatu. Iya, Aisyah, aku janji. Aku janji atas nama Allah. Senyum terakhir terukir di wajah gadis kecil itu. Aisyah bahagia, Pak. Lalu matanya perlahan terpejam, dalam ketenangan yang abadi. Hening. Waktu berhenti sejenak di ruangan itu. Arka menunduk, menggenggam tangan kecil yang kini mulai dingin, sementara suaranya bergetar lirih. Terima kasih, Aisyah. Kamu bukan cuma menyembuhkan mataku, tapi juga jiwaku. Langit sore tampak berubah lembut, seolah Allah sendiri menurunkan cahaya kasih-Nya untuk menyambut jiwa suci gadis kecil itu. Sejak hari itu, setiap pagi Arka tak lagi menunggu di taman untuk membeli segelas susu. Tapi ia selalu datang ke masjid, membawa susu hangat dan membagikannya kepada anak-anak yatim, sambil berdoa. Ya Allah, jadikan setiap tegukan ini pahala untuk Aisyah. Karena melalui dia, Engkau telah mengajarkan aku arti sebenarnya dari cinta dan keimanan. Dan di setiap gelas susu yang ia tuangkan, ada kisah tentang seorang CEO yang buta karena dosa, lalu melihat kembali karena doa seorang anak yatim. Langit sore di atas panti asuhan Baitul Rahmah berwarna oranye lembut. Burung-burung kecil pulang ke sarang, sementara di halaman, anak-anak yatim duduk melingkar. Di tengah mereka, berdiri seorang pria dengan sorot mata tenang dan senyum penuh kasih, Arka Pratama. Sudah setahun berlalu sejak kepergian Aisyah. Namun setiap sudut tempat ini masih menyimpan jejak gadis kecil itu. Sebotol susu kosong yang disimpan di rak kayu, mukena mungil di pojok musola, dan buku lusuh bertuliskan, doa harian Aisyah. Arka berjalan pelan menuju taman kecil di belakang panti. Tempat itu dulunya sering dipakai Aisyah duduk sambil menulis doa untuk orang lain. Di bawah pohon mangga yang rindang, ada batu nisan putih bertuliskan sederhana. Aisyah binti Abdullah, cahaya kecil yang membawa banyak jiwa kembali kepada Allah. Air mata Arka jatuh lagi. Bukan karena sedih, tapi karena rindu. Rindu pada ketulusan yang tak akan pernah ia temui lagi di dunia ini. Aisyah, bisiknya lirih. Kamu pernah bilang, Allah menutup mataku supaya aku bisa melihat dengan hati. Sekarang aku tahu, yang kamu maksud bukan cuma untukku, tapi untuk semua orang yang mendengar kisahmu. Ia meletakkan segelas susu di atas tanah. Dulu, segelas susu darimu jadi jalan kesembuhan untukku. Sekarang, segelas ini jadi pengingat bahwa keajaiban tidak datang dari dunia, tapi dari doa dan keikhlasan. Beberapa minggu setelah Aisyah berpulang, Arka menemukan sebuah surat kecil di dalam buku catatan yang ditinggalkan gadis itu. Kertasnya sudah agak kusut, tapi tulisannya rapi. Surat itu ditujukan untuk dirinya, untuk Bapak Arka. Kalau Bapak baca surat ini, berarti Aisyah mungkin sudah nggak bisa ketemu Bapak lagi. Tapi jangan sedih, Pak. Karena Aisyah percaya, orang yang saling mendoakan tidak akan benar-benar berpisah. Bapak harus janji satu hal ke Allah, jangan berhenti berbuat baik. Bapak punya rezeki banyak, punya waktu, punya tenaga, jadikan semua itu jalan untuk menolong orang lain. Kalau Bapak bantu anak yatim, insya Allah Allah bantu Bapak di dunia dan akhirat. Jangan takut kehilangan, Pak, karena kalau Bapak kehilangan karena Allah, Allah pasti ganti dengan sesuatu yang jauh lebih indah. Wassalamualaikum. Aisyah. Arka memeluk surat itu lama sekali. Setiap kalimat seolah menembus hatinya. Gadis kecil itu mungkin sudah tiada, tapi kata-katanya hidup, membimbingnya setiap hari untuk menjadi manusia yang baru. Sejak hari itu, Arka memulai sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menjual sisa saham perusahaannya, lalu mendirikan Aisyah Foundation, sebuah yayasan yang menaungi anak yatim, duafa, dan keluarga miskin. Ia berjanji dalam hati, selama aku masih bisa bernapas, aku akan terus menyebarkan cahaya yang dulu Aisyah nyalakan. Setiap Jumat, ia turun langsung ke jalan membagikan susu hangat kepada anak-anak yang kurang mampu. Ia selalu menatap wajah mereka dengan senyum yang lembut, lalu berkata, "Nak, minumlah. Segelas susu ini bukan dari aku,
tapi dari seorang teman kecil yang sudah bersama Allah. Dia ingin semua anak yatim tumbuh kuat dan bahagia. Anak-anak itu meminum dengan gembira, sementara Arka menatap langit dan berbisik dalam hati. Lihat, Aisyah, aku jalankan amanahmu. Cahaya itu belum padam. Malam itu, setelah kegiatan berbagi selesai, Arka duduk sendirian di teras masjid. Ia menatap bintang-bintang yang berkelip, lalu tersenyum. Allah, dulu engkau cabut mataku agar aku bisa mengenal gelap. Lalu engkau kirimkan Aisyah agar aku tahu makna cahaya. Sekarang aku paham, bukan Aisyah yang menyembuhkanku, tapi engkau melalui hatinya yang bersih. Angin malam berhembus lembut. Dan entah hanya perasaan atau benar adanya, Arka seperti mendengar suara lembut dari arah taman. Pak Arka, jangan berhenti bersyukur, ya. Ia menutup mata, meneteskan air mata bahagia. Cahaya bulan malam itu terasa hangat, seolah menjadi pelukan dari langit. Sejak hari itu, nama Aisyah menjadi simbol cinta dan keikhlasan. Orang-orang dari berbagai daerah datang untuk mendengar kisah tentang anak yatim yang menyembuhkan seorang CEO buta dengan segelas susu. Cerita itu menyebar luas, menginspirasi banyak orang untuk kembali kepada Allah, untuk peduli kepada sesama, dan untuk percaya bahwa keajaiban masih nyata. Kini, di depan pintu yayasan, Aisyah Foundation, terpampang sebuah kalimat yang menjadi semboyan hidup Arka. Cahaya tidak selalu datang dari mata, kadang Allah menyalakannya lewat hati seorang yatim. Mentari pagi menembus jendela kaca besar Yayasan Aisyah Foundation, menebarkan cahaya lembut di setiap sudut ruangan. Di sana, puluhan anak yatim tengah belajar, tertawa, dan membaca Al-Quran dengan suara yang menggema penuh ketenangan. Di ujung ruangan, berdiri seorang pria yang kini tampak jauh berbeda dari sosoknya dulu, Arka Pratama, sang mantan CEO yang dulu hidup dalam kegelapan dosa. Kini, wajahnya teduh. Senyumnya penuh syukur. Ia berjalan perlahan di antara anak-anak, menyapa satu persatu dengan sentuhan kasih sayang. Setiap kali melihat wajah mereka, ia seolah melihat bayangan Aisyah, gadis kecil yang menjadi perantara keajaiban dalam hidupnya. Nak, semangat belajar, ya. Karena setiap ilmu yang kamu pelajari, Allah catat sebagai cahaya yang menerangi masa depanmu, ucapnya lembut. Anak-anak itu mengangguk ceria. Salah satu dari mereka, seorang gadis kecil berkerudung putih, menatap Arka dengan mata berbinar. Pak Arka, kenapa Bapak setiap hari selalu bawa susu buat kami? Arka tersenyum, matanya menatap langit biru di luar jendela. Karena dulu, nak, segelas susu dari seorang anak yatim seperti kalian telah menyembuhkan bukan hanya mataku, tapi juga hatiku. Aku ingin kalian tahu, setiap kebaikan kecil yang kalian berikan, bisa jadi besar di mata Allah. Anak-anak itu terdiam sejenak. Lalu satu persatu mengucap pelan, Masya Allah. Sore harinya, setelah semua anak selesai belajar, Arka duduk di teras yayasan. Angin sore berhembus lembut membawa aroma tanah basah, mengingatkannya pada hari ketika pertama kali bertemu Aisyah di taman kecil itu. Ia membuka mushaf di tangannya dan membaca pelan ayat yang kini menjadi pegangan hidupnya. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Az-Zalzalah 7. Matanya berkaca-kaca. Benar, ya Allah, satu kebaikan kecil dari hati yang ikhlas bisa mengubah hidup seseorang. Beberapa waktu kemudian, media nasional mulai memberitakan kisahnya. Judul-judul bermunculan. Mantan CEO buta bangun yayasan anak yatim karena keajaiban segelas susu. Dari kehilangan cahaya, kini ia menjadi sumber cahaya. Ratusan orang datang ke yayasan, bukan hanya untuk memberi bantuan, tapi juga untuk mendengar kisah Arka secara langsung. Dan setiap kali bercerita, ia selalu memulai dengan kalimat yang sama. Dulu, aku pikir harta bisa membeli segalanya. Tapi ketika Allah mengambil mataku, aku baru tahu bahwa yang paling berharga bukan penglihatan, melainkan hati yang bisa melihat kebenaran. Suasana selalu hening setiap ia bercerita tentang Aisyah. Ia selalu mengakhiri kisahnya dengan menatap langit dan berucap pelan. Anak kecil itu tidak meninggalkan dunia, tapi meninggalkan cahaya. Cahaya yang kini menyembuhkan banyak jiwa. Malam pun tiba. Langit gelap bertabur bintang, dan di halaman yayasan, Arka berdiri sendirian sambil membawa segelas susu hangat. Ia menatap ke arah bulan yang bersinar penuh, lalu berbisik. Aisyah,
Kalau kamu bisa dengar, terima kasih. Karena lewat kamu, aku tahu bagaimana rasanya dicintai Allah. Aku tahu bagaimana rasanya disembuhkan, bukan oleh obat, tapi oleh doa. Angin berhembus lembut, dan di sela-sela keheningan malam itu, terdengar suara tawa kecil seolah datang dari kejauhan. Arka menutup mata, tersenyum. Ia tahu, itu bukan bayangan. Itu kenangan yang hidup, doa yang masih berlanjut. Keesokan harinya, di depan gerbang yayasan, dipasang papan baru bertuliskan, Aisyah Foundation, dari segelas susu, tumbuh 1000 cahaya. Dan di bawahnya, terukir kalimat sederhana dari Arka. Jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi, itulah jalan Allah untuk menyembuhkan dunia. Kisah ini bukan tentang seorang CEO yang sembuh dari buta, tapi tentang hati manusia yang tersentuh oleh keikhlasan seorang yatim. Bahwa terkadang, Allah menutup mata kita bukan untuk menghukum, tapi agar kita bisa melihat dengan cara yang berbeda, dengan hati yang bersih. Jangan pernah berhenti berbuat baik, sekecil apapun. Karena dari satu kebaikan yang ikhlas, Allah bisa menumbuhkan ribuan keajaiban.